Semangat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Salam serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Salam hormat saya kepada Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia beserta dengan tim Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang telah menyelenggarakan apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif pada tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Huliman selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 dari SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirosodo Medan ingin menyampaikan praktek baik dalam kepemimpinan pembelajaran untuk pembelajaran terdiferensiasi di satuan pendidikan. Sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, saya tertantang untuk melakukan pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, dan pengembangan karakter. Tetapi saya menyadari bahwasanya semuanya harus diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan pendidik, yaitu Bapak dan Ibu guru. Pada saat yang sama, fokus utama yang penting untuk dipahami adalah bahwa setiap peserta didik perlu difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Hal ini disebabkan karena kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Peserta didik datang ke sekolah dan menghadirkan keberagaman yang unik di dalam pembelajaran, terutama dari aspek yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, yang kedua, ketertarikan atau interest, dan yang ketiga, profil belajar ataupun learning profile. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan penyampaian penting dari Bapak Ki Hajar Dewantara, maka peran kepala sekolah dan pendidik atau guru sebagai human resource in school perlu bertransformasi menjadi human capital in school yang nantinya bisa senantiasa menerapkan kepemimpinan terdistribusi atau distributed leadership di dalam pembelajaran terdiferensiasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan model kepemimpinan pembelajaran distributed leadership untuk optimalisasi pembelajaran terdiferensiasi di SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirosodo, Medan. Di dalam mengembangkan model kompetensi kepemimpinan sekolah sebagai kepala sekolah penggerak, pastinya diperlukan model untuk bisa mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut praktek baik pembelajaran terdiferensiasi yang akan berpusat kepada peserta didik, yaitu distributed leadership, lead self, lead others, grow others. Menurut Alana Irving, kepemimpinan terdistribusi ataupun distributed leadership memobilisasi keahlian kepemimpinan di semua tingkatan di sekolah untuk nantinya bisa menghasilkan lebih banyak peluang untuk perubahan dan membangun kapasitas untuk perbaikan di masa mendatang. Distributed leadership pastinya berbeda dengan kepemimpinan struktur piramida. Distributed leadership merupakan kepemimpinan dengan struktur jaringan ataupun networking yang nantinya akan menjadi sebuah ekosistem kepemimpinan. Adapun model distributed leadership diibaratkan sebagai fase pertumbuhan pada tanaman yang dijalankan sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan tanah, yaitu the soil. Ini adalah tahapan shared power. Yang kedua adalah the seed ataupun bibit. Ini adalah tahapan untuk self leadership. Yang ketiga adalah sprout ataupun kecambah. Ini adalah tahapan leading others. Yang keempat adalah flowering ataupun berbunga. Ini adalah level growing leadership. Yang kelima adalah pollination ataupun penyerbukan. Ini adalah tahapan ecosystem leadership. Dan yang tahapan yang diinginkan adalah harvest ataupun panen raya. Ini adalah tahapan growing understanding. Kemudian peta perjalanan model distributed leadership di SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirosodo Medan pastinya melibatkan unsur-unsur penting. Yang pertama adalah prinsipal ataupun kepala sekolah. Pada level ini, kepala sekolah senantiasa menerapkan prinsip lead self, lead others, grow others kepada para pendidik, yaitu Bapak dan Ibu guru. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi, kegiatan MGMP, pelatihan literasi digital untuk pendidik, kemudian delegasi kepemimpinan, yaitu untuk fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima adalah berbagi praktek baik melalui platform Merdeka Mengajar ataupun PMM. Unsur yang kedua adalah teachers, yaitu pendidik, Bapak dan Ibu guru. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu guru menerapkan prinsip lead self, lead others, and grow others kepada para peserta didik maupun kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya.
Untuk peserta didik, tentunya hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi rutin dengan peserta didik, kemudian senantiasa memfasilitasi proses pembelajaran berbasis 4C di dalam kelas, kemudian kegiatan diskusi maupun orientasi peserta didik, serta peningkatan kecakapan maupun penyampaian praktek baik di dalam komunitas MGMP maupun melalui platform Merdeka Mengajar ataupun PMM. Adapun unsur yang paling penting di sini adalah students. Diharapkan para peserta didik bisa juga menerapkan prinsip lead self, lead others, and grow others kepada para peserta didik yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler, maupun juga kegiatan organisasi siswa. Setelah melalui evaluasi dan refleksi, model pembelajaran ataupun model kepemimpinan pembelajaran distributed leadership berdampak positif terhadap optimalisasi pembelajaran terdiferensiasi di SMA swasta Dr. Wahidin Sudarsono Medan. Kami sangat yakin bahwa model distributed leadership, lead self, lead others, grow others akan berdampak signifikan jika diaplikasikan dengan 4C disertai dengan daya resiliensi yang baik. Untuk berikutnya, saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu Guru dan juga siswa untuk menyampaikan bagaimana testimoni dan refleksi terhadap kepemimpinan distributed leadership di dalam optimalisasi pembelajaran terdiferensiasi di SMA swasta Dr. Wahidin Sudarsono Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Hajime mashite, watashi wa Angga to moshimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni yaitu terkait kepemimpinan terdistribusi terhadap optimalisasi pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di sekolah kami sudah menerapkan yaitu siklus kepemimpinan yang terdistribusi dengan baik, yaitu dari manajemen sekolah, pimpinan sekolah memberikan ruang-ruang kepada kami yaitu guru-guru untuk selalu memberikan pembelajaran terdiferensiasi. Contohnya setiap seminggu sekali di hari Sabtu kami mengadakan rapat koordinasi. Nah, dari situ kami diberikan ruang-ruang untuk apa yang sudah kami dapatkan kami terapkan di kelas kami masing-masing. Nah, sebagai contoh pada kelas saya sendiri yaitu di kegiatan ekstrakurikuler untuk mempersiapkan perlombaan ya. Jadi saya juga membentuk klub-klub belajar ya, yang mana diantaranya ada orang-orang yang sudah mampu untuk memimpin untuk pembelajaran terdiferensiasi kelasnya, yaitu untuk teman-temannya. Nah, mungkin kaitannya dari sini adalah pesannya bahwa kepemimpinan terdistribusi itu sangat baik untuk menunjang terjadinya pembelajaran terdiferensiasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Ningsih. Saya sebagai guru biologi di SMA Dr. Wahidin Sudarsono. Hari ini saya akan bertestimoni tentang dampak kepemimpinan terdistribusi terhadap optimalisasi pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi sangat tampak pada profil penguatan pelajar Pancasila. Di sini kami sebagai guru-guru yang ada di SMA Dr. Wahidin Sudarsono sangat merasakan hal tersebut. Pemimpin itu dimulai dari sendiri, yaitu lead self. Kemudian lead others, yaitu memfasilitasi sehingga kita yang sebagai pemimpin. Berikutnya ada growth others. Di sini kita menjadikan orang lain menjadi pemimpin. Begitu juga yang diinginkan kepala sekolah kami. Jadi kepala sekolah kami menginginkan proyek P5 itu bukan langsung ke peserta didik, tetapi melalui guru-guru. Sehingga guru-guru itu sangat merasakan hasil yang didapat dari kegiatan terencana tersebut. Maka untuk itu, mulailah memimpin dari diri sendiri. Sehingga memimpin dari diri sendiri itu menjadikan diri kita memiliki manajemen dari pemimpin yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Tenggu Habibi Algani, saya adalah Ketua OSIS SMA Dr. Wahidin Sudarsono Medan. Saya di sini ingin mewakili tim OSIS untuk menyampaikan kesan dan pesan kami mengenai pembelajaran terdiferensiasi dan kepemimpinan distribusi. Jadi menurut kami, kepemimpinan distribusi ini merupakan hal yang sangat baik, mengingat bahwa semua orang berhak menjadi seorang pemimpin di bidangnya masing-masing. Seperti teman-teman saya yang ada di sini, mereka merupakan pemimpin di bidang kerohanian.
olahraga, kesenian, keamanan, dan yang lain-lain. Dan juga mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Ini juga merupakan hal yang sangat saya dukung, karena semua orang belum tentu bisa menguasai semua bidang yang dipelajarinya. Seperti saya tidak andil dalam pelajaran matematika. Mungkin di sini juga ada yang tidak pandai dalam pelajaran matematika, fisika, ataupun biologi. Jadi, untuk pembelajaran terdiferensiasi ini merupakan hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus untuk diterapkan di setiap sekolah. Sekian saja pendapat saya hari ini. Terima kasih. Baik, 1, 2, 3. Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Semoga penyampaian praktek baik manajemen pembelajaran di SMA swasta Dr. Wahidin Sudarsono Medan bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita bersama. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa makan durian jika ingin berprestasi melalui inovasi dan merdeka belajarlah yang pasti. Salam serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih.